ada ketika semua menganggap aku ada. Sholawat Sallu alaihi salam Sholawat Sallu alaihi khairil alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar kau dukun berjana.
berani kamu kotor-kotor di hadapanku? Siapa kau berani nampakku seperti itu? Dari mana pun tahu, kemawanlah kita. Kita sama-sama menghabisi dan lihat siapa yang akan menang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan main-main dengan berjana. Perlahan tubuhmu akan terjogok. Merasakan akibatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Rasakan lebih dalam lagi. Ayo Bunda, serang aja terus Bunda, sedikit lagi dia terkapar. Sedikit lagi pasti dia akan terkapar tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Akhirnya. Astagfirullah. Tidak Mawar. Siapa itu Bunda? Saya. Siapa? Ika. Loh, Dia sudah mati ya? Bunda, itu siapa? Kamu dari dalam sana Ika? Saya dari tadi memperhatikan kalian sedang beradu kekuatan. Suara saya kedengaran nggak? Saya tidak tahu kau ada di sana. Buat dulu. Dari mana kamu? Saya dengar kalian dari tadi beradu ilmu. Dan saya tahu dukun ini itu mau melawan kalian. Udah nggak apa? Kamu mengenalnya? Saya cuma tahu aja. Dia ini dukun-dukun yang juga menganut aliran yang tidak baik. Loh, Berarti kamu pernah melihatnya bersama mat-mat yang lain tidak? Dia tidak bergabung sama mat-mat itu. Lantas? Tapi dia juga sebagai teman-teman mereka yang punya ilmu spiritual. Saya lihat dari tadi tuh, dia bisa bertahan kena serangan kamu, tapi akhirnya dia tepar juga. Karena dia emang jahat sih. Udah pernah lihat dia makan korban belum? Tidak, saya baru ini. Kemarin itu saya ada juga menjumpai dukun dan itu dia memang bersekongkol dengan Mat Golok. Berarti kamu juga tahu banyak para dukun yang bersekongkol dengan Mat Golok. Itu tugas saya. Saya harus mencari tahu siapa saja. Dan ini sepertinya dia juga bersekongkol. Akhirnya saya ketahui juga dia sudah berhasil dikalahkan. Kamu bertugas untuk mencari tahu. Itu dasar dari siapa? Guru kamu. Kamu Mas. Dia menyuruh saya seperti itu. Dia membekali saya dengan kekuatan dan juga ilmu untuk memata-matai mereka agar saya tidak ketahuan. Dan seperti inilah tugas saya, memantau mereka. Berarti kalian ada membuat kesepakatan? Kesepakatan yang kami berdua setujui, yaitu dia akan mengembalikan ibu saya dan keluarga saya. Tapi bukankah ibu kamu berakhir sangat tragis pada waktu itu? Kamu tahu tidak? Yang saya tahu ibu saya menjadi dukun dan katanya dia sangat membenci saya karena saya adalah anak hasil perselingkuhan dia. Perselingkuhan? Ibu saya selingkuh dengan Mat Golok. Dan saya adalah anak yang terlahir dari perselingkuhan itu, Bunda. Saya di sini membantu kalian untuk menghabisi Mat Golok, tapi saya tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa di sini. Kamu mengetahui kamu adalah anak selingkuhan setelah kamu mengikuti Mat Golok atau sebelum? Setelah. Setelah. Guru kamu loh yang berhasil mengungkap itu semua. Jadi bentuk terima kasih saya kepada kalian adalah seperti ini. Walaupun banyak yang nggak percaya sama saya sih. Ya udah nggak apa-apa. Jadi sikap kamu berubah seperti ini karena sudah dapat pernyataan seperti itu. Saya tahu kebenarannya dan saya sadar bahwa ini semua karena kesalahan itu. Saya tidak tahu. Berarti Mat Golok juga tahu bahwa kamu itu anaknya. Sepertinya dia tahu, tapi sengaja memanfaatkan saya. Pada saat kamu berakhir di Rogo Biro, kamu menemukan Mat Golok itu bagaimana? Saya pertama tidak menemukan mereka, Bunda. Saya bertemu dengan preman-preman itu dalam kondisi yang lemah. Mereka sempat mengajar saya dan memanfaatkan saya, berusaha untuk memperkosa saya waktu itu. Tapi Mat Golok keluar, mendengar keributan. Sepertinya dia mengenali saya. Jadi dia menghalangi semua preman itu, dia memerintahkan untuk pergi. Dan saya diberitahu olehnya untuk mengikuti dia.
jadi pengikutnya. Dia mengatakan apa sehingga kamu mau menjadi pengikutnya? Dia tidak mengatakan banyak, Bunda, tapi karena posisi saya saat itu sedang lemah, saya percaya bahwa dia adalah orang yang kuat. Saya bisa merasakan dia punya kekuatan dan akan melindungi saya. Kamu setuju karena pada saat itu kamu tidak ada tempat untuk berlindung, jadi kamu memutuskan untuk mengikutnya? Benar. Selama kamu mengikuti Matgolo, adakah ketentuan yang tidak boleh kamu dekati atau dilarangnya? Banyak. Saya banyak peraturan sama dia. Saya tidak boleh tergoda dengan laki-laki. Saya tidak boleh ikut bersama laki-laki manapun. Makanya berpenampilan seperti ini, Bunda. Saya berpenampilan seperti laki-laki, wanita yang kasar, keras, agar tidak ada laki-laki yang berani menyentuh saya. Selain itu, adakah kamu disuruh transaksi atau segala macam? Itu tugas saya mengawasi mereka. Saya bisa dibilang atasan dari preman itu. Mereka mengatasi masalah-masalah di jalanan, di pasar, seperti merampok. Dan saya adalah orang suruhan Matgolo untuk mengatasi mereka semua. Setelah berjumpa Matgolo? Iya. Saya rasa saya punya tugas baru sekarang dengan kehidupan yang agak-agak melenceng, tapi saya bahagia. Tapi setelah tahu kebenarannya, saya menyesal. Kenapa saya ikut bersama dia? Dan saya mau membalaskan dendam. Dan guru kalian menawarkan agar kita membuat kesepakatan dan saya berubah menjadi orang yang lebih baik. Saya harap kalian kesatria ini bisa memberitahu saya, membimbing saya barangkali kalau kalian berkenan. Tapi dari niat hati kamu ada tidak untuk memperbaiki diri? Gini, Bunda. Awalnya saya tidak ada, karena niat saya hanya kepada keluarga saya, untuk saya dan keluarga saya dan ibu saya. Tapi lama-kelamaan kalian beberapa kesatria menyadarkan saya bahwa hidup harus jalan ke jalan yang lebih baik, bukan karena sebuah keinginan, tapi kewajibanmu akan Tuhan. Jadi saya mulai percaya bahwa keajaiban Tuhan itu ada setelah Mas Karya datang dan memperbaiki hidup saya. Alhamdulillah, hidup saya sudah bebas, hilang satu beban, yaitu kakak ipar dan abang saya. Kakak ipar kamu yang kemarin itu. Nah, ini saya mau tanya, bagaimana kakak ipar kamu bisa seperti itu? Dia dulu itu mantan anak buah Matgolo. Gurunya yaitu Matgolo. Dia membimbing kakak saya itu sebagai wanita yang keras, dengan keilmuan yang diajarkan untuk membunuh. Abang saya juga, tapi abang saya lebih bertugas di pasar untuk memalak sebagai preman. Mereka menikah dan keluar dari Matgolo. Abang saya memutuskan untuk menjadi bos di kampung-kampung. Berarti dulunya kamu tinggal bersama ibumu, itu kalian sudah dalam pengajaran hal hidup secara keras? Karena ibu saya dari awal tahu saya ini adalah anak yang tidak diinginkan, dia mendidik saya sebagai wanita yang tidak lemah, keras. Dan dari situ saya tahu bahwa dia benci ternyata sama saya, makanya dia melakukan itu. Kang Mamas berusaha menyadarkannya bahwa saya bukanlah anak yang tidak diinginkan, tapi perbuatan dia yang membuat saya lahir. Berarti memang awalnya kau bisa menjadi seperti ini karena memang permasalahan keluargamu. Benar. Memicu sehingga keluarga menjadi berantakan juga. Pemikiran saya berawal dari kehidupan kecil saya, Bunda. Saya hidup kecil bersama ibu dan ayah saya tidak tahu kemana, yaitu Matgolo. Dia melarikan diri begitu saja setelah saya lahir, dan saya tinggal bersama ibu saya dengan perasaan benci dan tidak ingin membesarkan saya. Mau tidak mau saya harus besar dalam keadaan seperti itu. Berarti pada saat kamu lahir sampai hingga sekarang sudah dewasa, kamu tuh banyak cobaan dalam itu, sehingga membuat dirimu tuh sampai depresi maupun bahkan melakukan hal yang membuatmu senang tapi tidak memikirkan siapapun. Saya senang melakukan apa yang saya pikirkan, tapi berapa orang bilang seperti kalian itu tidak benar dalam ajaran agama kan? Tapi saya senang melakukannya. Ya, kalau kalian emang berniat membuat saya lebih baik, saya akan berbuat seperti itu, tapi dengan ketentuan, kesepakatan yang telah saya buat sama guru kalian kan. Tapi tidak karena dasar kesepakatan saya mau berubah. Saya butuh bimbingan juga, kenapa saya harus berubah kan? Nah, makanya kenapa saya tanya,
kamu bisa berubah sikap seperti ini memang sudah ada niat dalam hatimu atau karena dari omongan orang lain ataupun dorongan dari orang lain? Kalau karena dorongan, saya juga percaya akan hal itu. Mereka memberitahu saya, mendorong saya, berbuat baik itu indah. Kamu akan mendapatkan balasan yang lebih banyak daripada ini. Jadi saya mulai mengumpulkan niat-niat itu karena beritahu dari mereka. Mereka memberitahu saya. Perlahan niat itu mulai ada, Bunda. Tapi ya, kalau kalian nggak yakin saya akan jadi lebih baik, tidak masalah. Saya akan menerima resiko itu karena tidak ada orang yang berubah dan bakal dipercaya gitu aja kan. Nanti kita bisa belajar banyak ya netizen setelah apa yang dialami Ika dari masa dia dari lahir sampai sekarang. Dan di sini memang kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah permasalahan keluarga itu apa namanya? Broken home. Itu broken home ya. Iya, Mas Kara juga sering bilang itu sama saya. Tapi dia salah nyebutinnya. Memang hal seperti ini banyak terjadi di dunia. Benar. Dengan anak yang awalnya lahir tidak beruntung, maksudnya dalam didikan yang tidak baik. Awal saja didikannya tidak baik, maka sampai besar pun seperti itu. Saya juga dulu anak broken home, Bunda. Tapi Mbak berhasil jalan ke jalan yang baik ya. Iya. Saya bersyukur sih ada orang yang bisa lempang pikirannya walaupun keluarganya berantakan. Saya bangga. Tapi ya inilah saya, mungkin jalan saya agak belok-belok. Tapi saya dulu sempat lontang-lantung juga kok. Berarti memang Mas Karyo akan membuat orang lebih baik. Berarti Iya, kamu juga benar. dididik sama Mas Karyo. Iya. Alhamdulillah kalau Saya dulu lontang-lantung untuk biaya sekolah, harus kerja. kita wanita-wanita yang kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh lemah. Nah, Yes, benar. pemikiranmu adalah wanita yang tidak boleh lemah. Dan itu memang benar. Tapi kita harus tahu sekeliling kita itu bagaimana lingkungannya. Walaupun memang kita mengatakan wanita tidak boleh lemah, itu percaya diri untuk melindungi diri kita sendiri. Yes. Tapi lihat lingkungan kita, ancaman-ancaman di sekeliling kita itu pasti banyak berdatangan. Benar tidak? Nah, yang dialami Mbak Ika ini seperti itu. Dia berusaha, tapi di sekelilingnya ini terus terselimuti. Makanya dia terus mengejar hal yang apa diyakininya maupun dilakukannya, yang ia suka. Karena sebelum bertemu dengan kita ataupun kamu Mas, dia bersama Rogo Birowo. Nah, sekelilingan mereka tuh seperti apa? Bisa lihat pada saat cerita Rogo Birowo. Dan sekarang Mat Golok. Makanya dia terus melakukan itu karena orang sekelilingnya seperti itu. Saya tidak ketemu orang-orang baik di sekeliling saya. Ya syukur kalau kalian memang mau berusaha buat saya lebih baik. Saya akan berusaha mempercayai kalian dan mempelajari. Semua ini akan sedikit lambat prosesnya, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya butuh keyakinan yang lebih yakin buat saya akan bertobat. Dan intinya, jika emang Mbak Ika ingin jadi lebih baik, itu yakin akan satu, yaitu Allah. Itu aja. Karena kalau kita sudah memiliki keyakinan, pasti semua itu bisa berjalan dengan proses yang kita jalani. Karena kita ingin, mau merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, jadi buat para netizen juga bisa di setiap kehidupan anak yang lain, tidak termasuk Mbak Ika juga, pastinya lain juga mengalami hal yang sama, tetapi perbedaannya itu permasalahan. Banyak anak-anak yang di luar sana juga mengalami hal broken home. Bahkan ada yang lebih parah dari apa yang dialami Mbak Ika selama hidup. Banyak. Jadi dari sini kita bisa belajar, apapun itu, ingatlah hanya Allah yang bisa memberi kita sebuah jalan ataupun kehidupan yang lebih baik. Kalau kita masih yakin dengan satu, yaitu Allah, pasti kita tetap dalam lindungan dan tetap terjaga, karena Allah itu Maha melihat. Jadi kita tinggal menjalani bagaimana proses. Terima kasih Bunda, saya juga terima kasih untuk teman-teman semua yang udah doain saya, support saya terus. Terima kasih buat kalian-kalian semua. Ya, semoga ini adalah jalan yang Tuhan kasih buat saya berubah. Dan terima kasih juga kalian sudah mau berusaha buat saya. Saya ketemu orang-orang baik di sini dan semoga saya tetap berada di jalan yang baik. Udah.
Kayaknya ini tempatnya nggak aman, Bunda. Kita mau pergi aja nggak? Soalnya Jadi, masih ada dukun-dukun kamu, juga. iya benar. Kamu saat ini tinggal bagaimana? Saya tinggal masih di dalam lingkungan mat-mat itu, Bunda, tapi saya masih bisa menjaga kepura-puraan ini semua. Saya masih bisa jaga mata-mata ini, saya masih bisa jaga, saya masih tinggal bersama mereka. Dan sejauh ini yang saya lihat, mereka agak curiga, tapi karena tahu saya adalah kepercayaan dari Mat Golok, mereka tetap percaya sama saya. Semoga itu tetap berjalan dengan baik dan jaga diri. Jika ada sesuatu maka bisa ceritakan pada kami. Baik, saya izin pergi ya, Bunda. Oke. Bunda hati-hati di sini, jangan terlalu lama karena bisa saja ada dukun-dukun lain yang akan membantu dia kan. Saya pergi dulu. Iya. Hati-hati. Oke, buat para netizen, terima kasih. Ternyata itulah kita mendapatkan cerita kisah hidup dari Mbak Ika dan saya sudah mengetahui semuanya. Dan terima kasih sudah menemani saya bersama Mbak Ika tadi mengikuti ataupun mensupport mendukung channel Ratu Malakanda Selatan. Semua akan berjalan baik kalau kita tetap yakin akan adanya Allah Ta'ala. Terima kasih waktunya, semoga dari cerita tadi bisa mengambil edukasi yang baik, tinggalkan yang buruknya. Karena setiap pengalaman hidup pasti ada nilainya. Oke, saya Mawar Latifah Hanum pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.